salaman assalamualaikum. Nek gur ngene tok bedane karo Zubaidan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Bangun. Ora saling matur soalnya. Kamu belum salin? Assalamualaikum. Adik? Mboten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muni sik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muni sik no. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya perlu mengingatkan bahwa pada malam hari ini kita masuk tanggal 13 Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sekedar mengingatkan, ausoni khalili fi salasatin. Bahasanya Masya Allah sangat menyentuh hati. Kekasihku, orang yang paling aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada saya agar saya tidak meninggalkan 3 perkara. Kalau orang Jawa pomo dipomo,
aja nganti perkara telu iki mbok tinggal. Satu, siam 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, dan 15. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nanti dilanjutkan dengan siam Senin Kemis hari ke-16-nya. Jangan meninggalkan sholat duha dan jangan meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Catatan para ulama, kalau kondisi badan kamu dalam keadaan payah sehingga khawatir kalau saya tidur sebelum sholat witir, gek tangi wis jam 4 ya, lebih berapa menit. Saya harus ingatkan sebuah hadis panjang ya, saya potong yang berkaitan dengan materi kita. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Apabila hambaku, ya kita semua, itu senantiasa bertakorup kepadaku dengan ibadah sunnah. Saya nggak wajibkan. Apabila hambaku itu senantiasa bertakorup kepadaku dengan ibadah sunnah, salah satu di antaranya siam 3 hari tadi. Apabila dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya hatta uhibbah. Masya Allah ya, hatta uhibbah. Aku ramekso. Maksudnya, kalau kamu sampai meninggalkan sholat subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, murka Allah akan menimpa dia. Saya pernah, waalaikumsalam, terangkan utang salat pisan, utang. Kalau siam utang itu di sahur faidatun min ayamin ukhor, jarak mungkah bulan Ramadan. Di sahur setahun muput, setahun betetet, nggak kebayar. Wah, ini rada menggok ya. Jarak sekali saja. Tidak mengerjakan sholat fardu, satu-satunya ibadah, berkali-kali saya terangkan, satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama
apa yang berada di dalam batok kepala ini masih nyambung. Napa niki Mbah? Apa to kuwi? Duit mudeng. Pinten Mbah? 50.000 no. Mboten 5.000. Itu meskipun sudah berbaring lemas di atas tempat tidur, sudah bed rest, tetap wajib mengerjakan sholat. Sehat berdiri, sakit duduk, nggak bisa duduk, berbaring, sok sadar sok tidak, keluarganya yang mengingatkan. Artinya nggak tahu kapan masuknya waktu zuhur, artinya jam piro ora ngerti begitu ya. Kadang-kadang suasana ketuaan itu menyebabkan mata juga kabur, iki esuk apa awan apa sore apa bengi. Keluarga yang mengingatkan. Salat itu. Di rumah safar bepergian. Saya pernah terangkan sesuatu yang saya baca itu. Mujahid dari Chechnya itu kampungnya diserang tentara Uni Soviet. Ayo gojek, ayo. Dalam suasana musim dingin seperti sekarang ya, matahari berada di selatan, saljunya tebal. Ketika musuh itu datang, di mana saya bersembunyi? Dia gali salju, dia telungkup, letakkan tubuhnya di atas tanah, kemudian ditutupi dengan salju, ya ada lubang untuk bernapas. Nah, tentara Uni Soviet tidak lihat itu. Nek ngelak orang mungkin ya, melet-melet wis rampung. Tapi soal lapar, yaitu konsekuensi bagi mereka yang rindu kepada jannah. Itu diterangkan wudhu itu dengan berangan-angan. Tangan digerakkan, oh konangan, tangan muka, cepet, bedel. Posisinya tetap telungkup, nggak bergerak. Pikirannya berjalan, ya Allah saya niat untuk berwudu, saya mulai dengan mencuci telapak, membasuh telapak tangan saya 3 kali, telapak tangan tetap diam. Kemudian faksilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq dan begitu. Salatnya juga begitu, ya Allah saya salat, ya Allahu Akbar. Mungkin yang bergerak matanya. Tidak ada izin untuk tidak sholat kecuali yang bersangkutan sudah tidak bisa membedakan antara godhong nongko karo gambare Bung Karno. Kok sampai sekali dia tinggalkan? Tadi kalau Ramadan sekali ditinggalkan di sahur ping 100 ora sedek. Salat sekali ditinggalkan di sahur sejak hari ketika dia menyesal. Balik itu usia 16 tahun. Balik itu usia 16 tahun. Nah, dia meninggalkan sholat sekali, menyesal, ketun. Sadaran anak yang usia 16 tahun yang dosanya masih sangat sedikit dibandingkan dengan dosa orang yang seusia saya, termasuk saya sendiri. Itu sangat peka. Wallahi, sampai begitu.
Mulai besok pagi arep tak sahur salat zuhur sing tak tinggal. Apa alasannya enggak tahu. Sejak 17 tahun sampai usia 71 ora sedeng. Ini ilustrasinya tadi. Siang sampai sholat. Kalau dia mengerjakan sholat zuhur, karena ada bayang-bayang yang mengancam dia wujudnya murka Allah kepada dia. Ketakutan kepada dosa itu menyebabkan dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan mengerjakan sholat itu. Tapi kalau qobliyah zuhur kamu kerjakan, ya saya catat sebagai amal soleh. Enggak kamu kerjakan juga enggak apa-apa. Pun boten sampun Gusti Allah itu ya, bukan Allah. Qobliyah subuh, Fatihah zuhur, Fatihah maghrib, Fatihah isya. Loh, kok dia kerjakan? Saking rindunya kepada nilai yang paling tinggi dalam bentuk ibadah. Habis sholat zuhur hujan deras, dia wirid sudah selesai baca Al-Quran. Alhamdulillah belum 1 juz, hujan terang, dia pulang. Ba'diyah zuhur itu tidak dia kerjakan di masjid karena tidak dia kerjakan di masjid, tapi dia kerjakan di rumah karena afdoliyahnya dikerjakan di rumah. Itu sampai ke sana. Termasuk Senin Kemis. Ora poso ya ora apa-apa. Lek ngandake dosa sapa. Tapi kalau itu kamu serius sih. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ketika hambaku. Jadi bukan apabila ya, ketika hambaku senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Apa jaminan Allah? Hatta ukhibah, aku akan mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai dia, matanya aku bimbing di dalam melihat. Ora bakal nyawang barang sing haram. Ya suatu ketika namanya manusia, godaan setan itu lebih besar. Ya, kemungkinan. Matanya aku yang bimbing, telinganya aku yang bimbing, tangannya aku yang bimbing, kakinya aku yang membimbing. Bahkan aku menjadi matanya yang dengan mata tadi dia melihat, aku menjadi telinganya yang dengan telinga tadi dia mendengar, aku menjadi tangan yang menjadi kakinya dan seterusnya. Sakni botangine aku sing mernahke. Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Kerjakan apa yang diperintahkan, Allah akan menjaga kamu. Aku ora meksa kok kowe nindakake kanthi ikhlas. Rahman Rahim Allah akan dilimpahkan kepada kita. Dari sana dia akan melihat kehidupan itu dengan kacamata Islam. Nek seneng ya ora kesenengen, nek susah ya ora bingungi.
sebuah materi yang klasik sebenarnya ya. Bismillah. Sejak seseorang itu berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, secara sadar lahir dan batin, raditu billahi robba wa bil islami dina, penjabaran dari asyhadu alla ilaha illallah itu antara ini ya. Raditu billahi robba bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulullah. Sejak orang berikrar, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi gimana? Saya ulangi ya. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sejak ucapan itu dia ucapan lewat kedua bibir dan lisannya, lahir dari ketulusan hati yang paling dalam. Sejak saat itu dunia seisinya menjadi ujian. Dunia seisinya menjadi ujian. Seneng diuji, susah diuji, sugih diuji, melarat diuji, bodoh diuji, pinter diuji, pilih sugih apa pilih melarat? Ayo, saya nggak tanya kok ya. Terserah ya Allah. Kalau saya engkau jadikan kaya dan saya mempunyai akidah dan keyakinan, mempunyai pola hidup seperti Nabi Sulaiman, ujilah saya dengan kekayaan. Nah, jawabannya begitu. Kalau Allah menjadikan saya miskin, itu menjadi manusia yang penyabar seperti Nabi Yakub. Wih ampun toh Gusti lah, kira-kira begitu ya. Ini kaitannya dengan dunia seisinya menjadi ujian. Calonku kalah ya diuji. Mana doyan madang itu. Menang ulah, Masya Allah, lunjak-lunjak. Sate sawis nduk entek. Masih dalam hal makanan yang halal. Ini belum ihfazillahi yahfadka. Wah, diumumkan Menteri Agama diganti sujud syukur. Alhamdulillah. Menteri yang meresahkan saya diganti. Jarak beberapa jam saya menjadi Menteri Agama, bukan hanya Menteri Agama tertentu, tapi semua agama yang ada di Indonesia. Oh, padha karo menteri ini ndek mben. Nanti saya akan apa? Hah? Akan apa? Hah? Gimana? Hak hukum apa? Beragama. Iya. Kebijaksanaan wacana yang akan diangkat apa itu? Ahmadiyah. Lah kayak nyambung. Mak peleret gitu ya. Akan diakui sebagai pengikut pengajian yang menutup matanya karena manduk-manduk. Klamine abang barang serah enggak apa-apa. Akhir sedikit saya singgung.
masalah Ahmadiyah itu ya 5-6 tahun yang lalu, yaitu gegeran tentang Ahmadiyah dan pelaku utamanya adalah siapa? Siapa? Enggak, pelaku utamanya gegeran Ahmadiyah 6 tahun yang lalu itu FPI. Saya nggak boleh menutup mata ya, FPI. Oh, sampai Menteri Agama Surya Dharma Ali, sampai Menteri Agama. Tapi ya sebatas menjanjikan nanti setelah Idul Fitri saya bubarkan. Idul Fitri saya baru mudik lah. Nanti setelah Idul Adha aku lagi boleh pedus. Ngambang sampai sekarang. Ngambang. Wah, ini orang-orang Ahmadiyah sudah kepoyoh-poyoh. Meskipun belum ada ketentuan hitam di atas putih bahwa organisasi ini organisasi bukan organisasi Islam tapi dompleng atas nama Islam, dan sudah semestinya dibubarkan. Sekali lagi saya katakan masalah Ahmadiyah ini sudah ada, bahasa orang tua itu sudah ada sejak sebelum perang. Perang apa itu? Merah mudeng ya, Perang Dunia Kedua. Artinya sebelum kemerdekaan masalah Ahmadiyah ini sudah menjadi masalah yang hangat yang dipersoalkan oleh umat Islam. Saya katakan masalah hangat yang dibicarakan oleh umat Islam. Saya sering angkat nama Ustadz Ahmad Hasan. Menulis buku panjang lebar tentang Ahmadiyah. Itu sebelum merdeka. Bahkan mungkin bisa dibuktikan omongan saya. Tolong jangan bersandar, Mas. Bisa dibuka di dalam buku yang banyak sekian, ditulis oleh Haji Mu'alif Nasution. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Namanya di bawah bendera revolusi. Ini kumpulan tulisan dan pidato Presiden RI yang pertama, Insinyur Haji. Kalau dulu di sekolahan tempat saya ada fotonya, di depannya ada tulisan PJM, Insinyur Soekarno. Apa PJM itu? Ya nyambung betul Pak. PJM Paduka Yang Mulia. Itu di antara tulisan, ada 2 jilid ya di bawah bendera revolusi. Ya saya nggak sempat untuk buka itu, ini tadi juga terlontar di sini. Saya tidak mengakui Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Rawahu Bung Karno itu. Jadi masalah keagamaan beliau saya pernah terangkan ya, ketika Bung Karno itu diasingkan di Ende dengan istri dan mertuanya meninggal, ya dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur. Penduduk yang beragama Islam yang hormat pada Bung Karno ya ngusulkan kapan akan diadakan upacara 3 hari.
Saya mempunyai keyakinan bahwa upacara 3 hari itu bid'ah. Bung Karno itu. Ini masalah Ahmadiyah. Artinya sejak sebelum merdeka itu sudah menjadi masalah yang dibicarakan oleh umat Islam. Pendirinya di Pakistan Mirza Ghulam Ahmad, di Indonesia yang memelopori namanya Ahmad apa? Alah Musatet itu baru kemarin. Itu cucunya dia itu. Ahmad apa Muhammad saya lupa. Muhammad Joyo Sugito. Itu pendiri. Ngapa Bung Karno kok tidak membubarkan Ahmadiyah? Ya kita husnudzon saja ya, karena kesibukan beliau mengurusi negara yang baru merdeka, mengurusi kabinet yang hampir setiap setengah tahun harus berubah dan seterusnya. Nah, yang saya pertanyakan itu kok ya saya juga harus husnudzon ya, kok organisasi Islam itu tidak mengusulkan supaya Ahmadiyah itu dibubarkan. Ngambang. Baru kemudian FPI yang mempunyai ide untuk menuntut dibubarkannya Ahmadiyah itu. Sekali lagi saya husnudzon ya. Tidak ada reaksi sama sekali dari organisasi Islam yang namanya Nahdlatul Ulama, yang namanya Muhammadiyah. Secara resmi organisatorisnya. Ya kalau lokal MTA. Kalau ada reaksi itu yang saya ketahui, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau keliru ya saya ralat dengan yang benar. Itu ucapan dari waktu itu masih menjadi ketua umum apa belum, Din Samsudin, menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan, tapi atas nama pribadi, bukan atas nama lembaga. Ini jadi kalau sampai nanti wacana itu betul-betul dipermenkan, apa permen itu? Peraturan menteri. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan estimasi saya itu keliru. Yang menolak ya orang-orang yang dulu mendukung FPI untuk menolak Ahmadiyah. Yang lain ya wallahu a'lam begitu. Mudah-mudahan tidak. Apalagi kalau Syiah itu diresmikan, 1000 kali lebih berbahaya daripada komunisme. Sampai dalam salah satu acara Anas itu saya pernah sampaikan, seandainya komunisme, seandainya loh ya, aja disalahke lho Quran kok itu pengandian. Seandainya saya disuruh ditawari, bagaimana kalau bagaimana kalau Syiah itu saya bubarkan? Ya sapa ora ngerti pokoknya ya. Bagaimana kalau Syiah itu saya bubarkan? Syaratnya komunisme itu saya hidup pun setuju. Pelenggang-pelenggang. Syiah itu 1000 kali lebih berbahaya daripada komunisme.
Di Madiun enggak sampai 1 tahun. Tahun 65, September akhir, Oktober, November, Desember, Januari, Februari habis. Tapi yang namanya Syiah, jadi komunisme itu beberapa bulan sudah. Dulu ABRI turun tangan. Namanya belum Kopassus ya, tapi RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, masuk ke kandang menjangan. Dalam waktu 2-3 hari entek komunis Solo itu entek. Tapi komunisme bisa dibubarkan nggak sampai 1 tahun. Syiah itu sudah ada. Embrionya sejak Ali bin Abi Thalib dilengserkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu, bapaknya Abu Sufyan juga radhiyallahu anhu. Sampai sekarang dioncet-oncet oleh penguasa daulah Umayyah, dikejar-kejar oleh penguasa daulah Abbasiyah, secara laten bergerak di bawah tanah. Bahkan sekarang punya negara yang namanya Iran, punya negara yang namanya Irak, punya negara yang namanya Syria. Apa mungkin itu akan terjadi? Wallahu a'lam, semuanya serba mungkin. Dan itu sekali lagi menjadi ujian bagi setiap muslim. Dan itu sekali lagi saya ingatkan, idza akhabballahu abdan ibtalah, inna azmal bala ma'azmal jaya. Apabila Allah itu mencintai seseorang, mudah-mudahan termasuk kita, orang tadi akan diuji oleh Allah. Orang tadi akan diuji oleh Allah. Semakin besar cinta Allah kepada seseorang, semakin besar ujian yang ditimpakan kepada yang bersangkutan. Semakin besar ujian yang ditimpakan Allah kepada seseorang, semakin besar pahala yang diberikan kepada mereka. Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Dan tidak ada kecintaan yang ditumpahkan oleh Allah yang lebih besar dengan kecintaan yang ditumpahkan kepada para nabi. Maka ujian yang paling berat itu ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para rasul, apalagi ulul azmi. Nabi Nuh itu diuji sampai 950 tahun ya, berdakwah. 950 tahun itu. Jadi sejak, kalau usia beliau 1000 tahun, sejak tahun 1020 mau coba belum berdiri itu, sampai 2020. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Surat apa itu? Al-Ankabut surat ke 29 awal. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum dzalimun.
Di kancaku. Baca Pak. Belum ketemu. Ayatnya 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 10 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ditimpa banjir besar itu setelah balik kepada Allah 950 tahun itu. Pengikutnya berapa? Berbeda-beda pendapat, tapi tidak ada angka yang berbicara di atas 100. 1000 tahun gampangnya ya, pengikutnya 100. 1000 tahun pengikutnya 100. Berarti 10 tahun untuk siji. Itu pun alladzina hum aradhiluna dalam surat Hud Badiyah. Mereka orang-orang yang cepede-cepede, maaf ya kalau sekarang itu mungkin supir becak, orang jualan bakso cilok, tukang sapu Slamet Riyadi, kalah dengan Agim ya. Wah, Masya Allah mengadakan pengajian di Solo, gerutu. Kemarin kebak ya Pak Warso ya. Antu Hasan Haikal itu lah. Wa ini kulama ta'utum taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaqsaw thiyabahum wastakbaru istikbar. Setiap kali aku sampaikan kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wis ngoceono, krungu ora? Dengar enggak? Ngoceo. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaqsaw thiyabahum, bajunya ditutupkan ke mukanya. Bahasa orang Jawa itu elek banget. Wis ngomong sak kesemu, aku tak budek, aku tak cek. Itu jimbit itu ya. Nabi Ibrahim sampai dibakar. Sejak seseorang berikrar dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dunia seisinya menjadi ujian bagi dia. Dan ketika ujian itu datang, bahasa lain, dan ketika musibah itu datang, mudah-mudahan ada yang nolong saya, Pak D saya, bapak saya, kakak saya, tetangga saya, teman saya, semua. Enggak. Saya ambil kasus yang sampai hari ini masih hangat. Namanya Habib dicoret. Coret ya. Habib dicoret, Muhammad Rizik Syihab. Enggak, saya tidak memihak kepada polisi dan tidak memihak kepada FPI. Arpo burine podo-podo I. Enggak, materi saya bukan untuk mendukung dia gitu loh. Itu geger itu. Berita nasional. Enggak ada reaksi sama sekali dari organisasi Islam. Yang saya dengar itu reaksi itu datang dari satu orang. Namanya Dr. Abdul Mukti. Siapa itu? Orang ngerti? Belum tahu kurung? Ya pernah 5 detik yang lalu ya. Itu sekretaris umum Muhammadiyah yang konon mau diangkat menjadi wakil Menteri Pendidikan dan menolak. Cuma saya baca komentar beberapa orang.
menolak dia itu bukan karena ya itu tugas sangat berat, saya nggak mampu untuk mengemban, itu ada sedikit perasaan kecewa sejak dahulu kala gitu ya. Awit biyen mula Menteri Agama itu mesti dari NU. Sehingga ketika Menteri Agama kok Fakhrul Razi, ada reaksi ya, sekarang diganti. Bahasa selanjutnya biasanya Menteri Pendidikan itu dari aku ramune lho ya. Nah kok diberikan pada orang lain. Konon komentar dia itu begitu. Barangan ditawani, kamu saya jadikan wakilnya. Oh, aku mbok dadekke dhuwure wekah wis telat. Ini jadi ada sedikit bahasa Jawa itu mungkin ya ada sedikit pemutungan. Bukan. Wallahu alam ya. Itu reaksi dia. Saya menyesalkan peristiwa ini. Bahasanya masih ngambang itu. Yang disesalkan polisinya, apa yang disesalkan FPI-nya. Mulainya silent is gold. Diam adalah plaster, lakban, tutupi masker. Sekali lagi ya, bukan soal mendukung dan membela. Berkali-kali saya katakan ojo ngimpi, jangan berharap, jangan berangan-angan, bahkan bercita-cita bahwa Muhammad Rizik Syihab itu akan menjadi pemimpin umat Islam. Saya nggak setuju, diulang tahlilan kabeh, diulang mulut Nabi kabeh. Tapi bagaimanapun juga dia adalah saudara saya. Ya mudah-mudahan dia ngakui saya sebagai saudaranya. Idza stakat minhu atun tadda asairu jasadi kulli. Seorang Islam itu seperti satu tubuh. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kepala, ada yang jadi kaki dan seterusnya. Apabila salah satu anggota tubuh itu terkena sakit, kabeh ngrasake lara. Mantek pengajian wae ngantuk, dikontangi ngantuk meneh. Lah awake ra penak. Enggak, maksud saya kok tidak ada reaksi ya dari umat itu. Reaksi itu bisa saja, tolong jangan zalimi, dia saudara saya sesama muslim. Mungkin dia meminta kepada Pak Polisi begitu. Atau kemungkinan sebaliknya, ya Islam nang mbok aja ngono to, Beb ya. Islam nang mbok aja ngono kuwi. Itu keras, itu dukung ya tidak, menasihati juga tidak. Ini jadi innamal mu'minuna ikhwatunnya itu di mana? Kecuali sekretaris umum BP Muhammadiyah, ke malah syukur. Ketika Yasir, bapaknya Ammar, dan ibunya istri Yasir, Sumayyah, itu disiksa oleh orang-orang kafir, jumlah umat Islam masih sedikit. Apa sabda Rasulullah? Sabran ala Yasir, mau itu kumul jannah, sabar keluarga Yasir.
kamu pengikut saya, kamu as-sabiqunal awwalun, yang lebih awalun. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa, sabarlah. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian berdua, wa Yasir dan Sumayyah, adalah jannah. Ketika Islam sudah kuat, Rasulullah menyuruh Umar ibnul Khattab untuk masuk ke kota Makkah dalam rangka memberitahu bahwa beliau mau mengadakan umrah bersama 1.400 orang sahabat beliau, semuanya pakai pakaian ihram. Kalau membawa pedang, berkali-kali saya katakan, pedang ini bukan untuk perang, pedang ini kelengkapan pakaian orang Arab. Seperti orang Jawa kelengkapannya keris, seperti orang Makassar pakaiannya, kelengkapannya badik. Kalau orang Maluku apa? Sajamin. Pakaian mana sajamin? Pakaian senjatanya apa? Parang. Oh, itu yang saya tanya orang Ambon ke yang wong Jawa malah. Umar bin Khattab, Rasulullah ini bukan bidang saya. Kalau saya disuruh berdiplomasi dengan mereka enggak. Nek kon jotosan kula purun Rasulullah, kira-kira begitu. Itu Umar bin Khattab. Ya sudah diangkat Utsman bin Affan. Perhitungan 3 hari sudah kembali, belum kembali. Tersiar berita kabar burung, Utsman bin Affan terbunuh. Utsman bin Affan yang pertama kali mungkin jangan-jangan Utsman bin Affan terbunuh. Kayak Utsman bin Affan terbunuh lah. Akhirnya berkembangnya jangan-jangannya hilang, kayak-kayaknya hilang, Utsman bin Affan terbunuh sampai kepada Rasulullah. Beritanya masih belum jelas dan hak itu ya. Rasulullah ajak 1.400 sahabat itu untuk berbaiat bersama-sama menuntut bela atas kematian Utsman. Nah, ini innamal mu'minuna ikhwatun. Sekali lagi masalah Habib Coret, Muhammad Rizik Syihab itu bukan soal mendukung, bukan soal tidak mendukung, tapi mbok jauh ada komentar tentang sebagai bukti ini ukhuwah Islamiyah. Jadi apa yang kita harapkan kepada ya, kata-kata saya mungkin kurang enak didengar, kepada organisasi Islam yang ada pada hari ini? Jawabannya, sehingga banyak di antara kita ya, tidak mesti orang Islam itu Muhammadiyah, tidak mesti orang Islam itu NU, tidak mesti orang Islam itu kalau Solo MTA. Muhammadiyah ya ora. Nek salate cara Muhammadiyah. NU ya ora, ini ya seneng tahlilan. Alah gitu ya. MTA ya ora. Lah ngapa? Gimana itu? Ada yang berani jawab itu? Kok berani? Yang bisa jawab? Muhammadiyah ora, NU ora, MTA. Lah kok ki melu sapa? Melu Allah, melu Rasulullah. Wah, jawabannya mantep ya. Lah, ini ya mungkin termasuk, kok mungkin, pasti sampai hari ini termasuk saya. Itu sekrupe copot apa itu kuwi? Melu PKS ya ora, PKP ya ora, Roma Hormuzi ya ora, PAN ya ora. Gak nyoblos banteng ya ora apa-apa toh. Enggak ada hubungannya dengan agama kok pemilu itu. Ya, ada
Tadi saya persiapan untuk saya baca, tapi waktunya nggak mengizinkan. Sebuah hadis yang sangat terkenal dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hadis ini saya singgung ketika saya diundang bukan mendatangi, acara Anas di Bandung. Dan waktu itu Anas Nasional ya, mengundang Gubernur Jawa Barat Ahmad. Hadis itu dia bacakan di luar kepala. Karena nasu yas'aluna Rasulullah anil khairi wa ana as'aluhu anis syarri mukhafatan an udiyaf. Orang banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Aku ya rapal ini. Kanan nasu yas'aluna Rasulullah anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri mukhafatan ayyudrikani. Orang banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Pahalanya orang siam Ramadan itu berapa Rasulullah, pahalanya orang sholat qobliyah subuh berapa Rasulullah. Dan itu bagus. Tapi saya, Hudzaifah ibnul Yaman itu menyelisihi mereka. Apa yang mereka tanyakan itu bagus. Tapi saya bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Apa itu? Dan saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Dan saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Khawatir kalau keburukan itu menimpa saya. Jadi mungkin kalau boleh saya formulasikan, Hudzaifah ibnul Yaman ini satu-satunya orang yang diberi bocoran tentang orang-orang munafik di kota Madinah oleh Rasulullah. Pola pikir dia itu pokoknya aja dosa. Pokoknya aja dosa. Sehingga saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, tentang keburukan, khawatir kalau itu menimpa saya. Pokoknya jangan dosa. Kalau saya nggak dosa, sholat saya 1000 kali, 10.000 kali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sholat yang sah, sudah masuk. Dan mungkin begitulah apa yang ditanyakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman kepada Rasulullah akan saya bacakan insya Allah pekan yang akan datang, sehingga saya berani mengatakan saya tidak mau untuk terlibat ke partai. Saya tidak mau untuk terlibat kepada organisasi Islam, khususnya yang sifatnya nasional atau sifatnya kedaerahan, tetapi sudah mendapatkan izin dari menteri apa? Menkumham. Pinter mudah. Itu saya akan sampaikan, dan ini alasan ini belum tentu benar. Apa yang saya lakukan belum tentu pas sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti kalau saya sampaikan dan saya salah, antum melihat kesalahan saya, tolong cepet-cepet kandhanono gitu loh, agar saya merubah pola pikir saya. Ojo nganti mbeguguk Nguthawaton. Nguthawaton ini cedak ngendi to? Kutha gede, kutha dan banyak ya, dan banyak. Jadi Allah yarham. Orang-orang yang sudah mendahului kita, dan ya mungkin kita tanyakan kepada orang yang antum jadikan bapak itu ya, Ustaz Abdus Somad organisasinya apa Ustaz? Jawabnya saya Thariqat, dan Thariqat itu bukan organisasi resmi. Thariqat Naqsabandi. AAGM organisasinya apa? Muhammadiyah apa NU?
Muhammadinu. Hakim ada Ade Hidayat ada. Loh, kok mereka tidak terlibat ke sana, ada apa lah gitu. Nah, jawabannya mungkin akan terjawab pekan depan dan belum tentu benar apa yang saya sampaikan, sehingga antum siap-siap untuk nyalahkan saya akan qabilul islah, menerima islah selama itu ada rujukannya yang pasti dari paling tidak aqwalul ulama dalam memahami Al-Quran. Dan 1 menit ada yang mantap. Jadi saya simpulkan dalam bentuk pertanyaan, ukhuwah Islamiyah ini apa rapuh ya? Ukhuwah Islamiyah ini apa rapuh? Ini pertanyaan. Saya nggak katakan rapuh, tapi apa rapuh? Ada yang ganjel silahkan. Pun celah ngantuk. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam tidak bisa kita bangun antara kita dengan adik kita, antara kita dengan kakak kita, antara kita bahkan dengan ibu bapak kita yang berbeda agama. Wa in jahataka ala antusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu menyuruh kamu untuk menyekutukan aku, jangan dipatuhi. Jangan dipatuhi. Enggak ada ukhuwah, maksud anak enggak patuh sama orang tua kok ukhuwah. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua kamu di dunia yang berbeda agama ma'rufan, secara ma'ruf. Aplikasinya sedikit ya, 1 menit. Kata bapak, le dalem pak, bojomu engko kon masak iwak babi, nggih, asal dia nggak makan kan, bahkan di bulan Ramadan lagi. Ya, memang tidak satu kata para ulama, tapi paling tidak ada yang silakan dalam merealisir wasahibuma fid dunya ma'rufa. Aku tuh kone iwak babi le nggih. Ya pakai sarung tangan gitu, pakai masker, cuci Nah, ciune mbok nang endi lho. Ila taala. Nggih sekedap. Pas Ramadan ya, sudah disediakan oleh istri kita. Monggo Pak Dahar. Aku nek rambut kancani ora kolu. Orang tua saya itu merintah saya menyelisihi apa yang diperintahkan Allah, kutiba alaikumus siyam. Bapak ndawe tumbas iwak babi, ndawe tumbas ciu, kula tumbaske ning nek ndawe kula ngancani panjenengan raketang lawe. Tuh, ini nganter saya ayam goreng kemarin. Lawe wak pitik goreng. Tetap enggak boleh karena kudu mbongkah tak sahur setahun ora sedeng. Gimana? Mantuk apa gedek ngono lho? Ya umat Islam umum, umat Islam khusus itu pokoknya baca syahadat, ngerjakan sholat, siam Ramadan, zakat, haji. Itu umat Islam umum dan khusus seperti itu. Nah kalau khusus itu mungkin qobliyah subuh, qobliyah zuhur dikerjakan, yang umum wis pokoke. Nah gitu. Itu umum dan khusus itu hanya itu. Ayo biar kok nyanti aku wis mudeng kok. Umat Islam KTP maksudnya gitu toh. Mantu toh.
Kalau Imam Ahmad man tarokas sholat faqad kafar. Orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, secara sengaja meninggalkan sholat, jarak. Sholat wajib. Wajib. Lah kok mbok tinggal yo ben to? Aku Habib kok mau dijamin karo Rasulullah kok lah namanya faqad kafar. Gitu ya. Yang lain mungkin. Tadi kan dikatakan tidak memihak polisi, tidak memihak aktivis, nama-nama gitu. Terus sampai kapan tidak memihak? Ya. Sampai ini selesai. Saya berbicara kan harus seobjektif mungkin kan. Kalau saya mihak pada polisi berarti saya memusuhi FPI. Kalau saya mihak FPI saya memusuhi polisi. Padahal pengajian ini bukan soal pihak memihak, bukan soal dukung mendukung. Bahwa saya sudah nggak kuat. Nyambung nggak? Ini materi pengajian, bukan untuk mendukung dan bukan untuk melawan. Jadi kapan berakhir? Ya nanti pengajian selesai. Lah dukung siapa? Wah ini rahasia pribadi. Yang jelas saya tidak ngimpi Muhammad Rizik Syihab menjadi pemimpin saya. Antum Baraja apa? Hah? Abdad nomor 1 itu. Abdad itu ya. Dari kan? Dari Masyayikh kan? Antum nggak datang, saya sebutkan itu nama Masyayikh sejak Abdad sampai Baraja sampai Ba'asir sampai jumlahnya 95. Saksinya Pak Husin itu tanyakan. Kemudian yang habaib ngaku keturunan Rasulullah ada 25 nama itu. Jadi sekali lagi saya tidak dalam menyampaikan ini bukan dalam posisi untuk mencari dukungan dan bukan dalam posisi untuk melawan. Saya menerangkan. Maksudnya tujuannya bukan ke ustadznya, tapi ke jamaahnya. Tanda-tanda apa yang kita sebagai jamaahnya yang lebih didukung menurut pandangan kita, tanda-tandanya bagaimana? Nanti datangkan keluarga Muhammad Rizik, datangkan Komnas HAM, datangkan polisi untuk berbicara satu persatu. Dari sana Anda bisa menyimpulkan. Saya nggak punya kapasitas untuk itu. Wong mudeng we ora. Nyambung nggak? Nggak, saya nggak menghindar itu. Saya nggak menghindar. Mudeng apa enggak? Ya, cuma kalau saya simpati kepada Muhammad Rizik Syihab karena dia adalah saudara saya sesama Muslim. Tapi simpati itu tidak harus diartikan membenarkan. Tidak harus diartikan membenarkan. Nah, itu kalau saya simpati pribadi saya, alasannya subjektif. Kalau saya sampaikan kepada orang banyak, itu namanya kemaki orang mudeng nerangke gitu loh. Cukup? Masalah ukhuwah Islamnya, zaman Rasulullah SAW menyikapi orang yang munafik itu bagaimana? Karena mungkin konteks sekarang kalau kita terjemahkan di masa-masa sekarang banyak sekali orang-orang yang munafik dalam artian mereka mereka menolak hukum Islam. Siap menyediakan makan malam Pak Warsa. Ini paling tidak satu judul munafik di zaman Nabi. Nanti lain kali antum mengingatkan ya Ki ya. Nu yo teko. Insyaallah tahun bersama. Dan sudah berkali-kali saya singgung sebut. Demikian ya. Jadi kerapuhan ukhuwah ini yang mudah-mudahan merupakan suudzon saya yang tidak mendasar, tetapi kalau ini mendasar lah apa wujud ukhuwah
yang sesungguhnya dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara dengan mayoritas penduduknya adalah orang Islam. Cukup, kita akhiri dengan doa kafarah majelis malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.